Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Yudi Kunchoro, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Jepara. Pada kegiatan ini saya akan melakukan rangkaian supervisi klinis dari observasi dan pasca observasi dengan praktik percakapan coaching yang memberdayakan bersama rekan sejawat di SD Negeri 1 Berantas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Abu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik. Sehat Pak ya? Ya, alhamdulillah. Saya melihat dari wajah Pak Abu hari ini berseri-seri ya. Belum sarapan. Ya Pak. Kita akan melakukan kegiatan observasi Pak ya. Apa yang menjadi keinginan Bapak untuk yang diharapkan dari kegiatan observasi ini? Tujuan dari pembelajaran saya ini kan untuk meningkatkan profesionalisme kita sebagai seorang guru, dan konsentrasi bahwa pembelajaran nanti bisa benar-benar berpusat pada akademik kita. Apa yang sudah Pak Abu siapkan Pak untuk materi-materinya, materi apa, pembelajaran apa, sudah ya? Sudah, biasa kita mengerjakan MPP dan yang diajar pembelajaran yang dibutuhkan dalam semester nanti. Langkah apa yang sudah Pak Abu lakukan untuk mempersiapkannya Pak? Tentunya adalah melaksanakan pembelajaran yang dari strategi apa yang harus kita terapkan dalam pembelajaran, juga menyiapkan lingkungan kelas yang kondusif dan penggunaan teknologi. Karena sekarang juga dengan digital ya, jadi kita menggunakan teknologi untuk bisa. Karena ini ada pembelajaran pekerjaan ya Pak, zamannya semakin maju menggunakan teknik, jadi kita belajarnya juga memperhitungkan perkembangan zaman Pak. Mengikuti ya. Kapan Bapak akan melaksanakannya untuk kegiatan observasi itu Pak? Jadi ini Pak, nanti kita akan mulai setelah pelajaran Hari ini Pak. Siapa saja yang Bapak perlukan untuk mendukung terlaksananya rencana ini Pak? semuanya kita butuhkan, pertama dalam paswat dan komunitas sahabat Bapak Guru memberikan masukan untuk pembelajaran biar semakin baik dan berarti. Jadi kita membutuhkan kolaborasi dengan tentunya seluruh warga sekolah Pak. Ya itu Pak, observasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di kegiatan observasi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat? Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum dimulai, disiapkan dulu ya. Ada maju, siapkan.
Anjani, Afika, Arya Bekas Saputra, Alek, Dea Ayu, Dian Anita, Dimas Prasetya, sudah sembuh nanti ya. Jessica, Oirul Amri, Naja, Nara, Muhammad Hanan Palang, Azam Pratama, Faiz Hidayatullah, Muhammad Randi Aflah, Muhammad Rizky Agustina. Ini tak makan kelaparan? Berangkat kenapa? Kakinya kenapa? Enggak, iya. Kenapa kalau enggak? Enggak tahu. Ujuk enggak? Rizky Asrof, Najib Salsabila, Naila Filatul, Sahila Ayu, Syakir Kafiani, Sylvia Agustina, Sylvia Regina, Ulul Azmi. Ya, terima kasih sudah karena yang berangkat, satu tanpa keterangan, yang dua sakit. Dibuka pelajaran matematika ya. Ini kita akan mempelajari membahas pelajaran matematika tentang pembagian pecahan. Dibuka halaman 19. Ya, B, pembagian pecahan. Sudah nggih? Capaian pembelajarannya, peserta didik dapat membandingkan dan mengurutkan berbagai pecahan termasuk pecahan campuran serta melakukan operasi perkalian dan pembagian pecahan dengan bilangan asli. Tujuan pembelajarannya adalah memahami pembagian pecahan dengan bilangan asli dan menghitung hasil pembagian tersebut. Sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu untuk meningkatkan nasionalisme kita. Kita nyanyi bersama-sama, nyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap ya? 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti menjadi ilmu yang manfaat dan juga bagi kita semua. Nantinya Al-Fatihah. Terima kasih. Kita mulai ya. Kemarin Pak Guru sudah menjelaskan tentang pecahan ya, tentang konsep pecahan. Oke, pecahan itu contohnya apa kemarin aja? Satu per dua. Contoh yang lain aja. Pecahan. Tadi sudah dijelaskan aja. Contoh pecahan itu 1/2 Pak. Betul. Aja. Contoh yang lain selain 1/2. 3/1. Jangan juga boleh. Arah. Contoh yang lain. 4/1. Dia. Contoh pecahan yang lain. 2/1. Kalau 2 itu bilangan apa, Randy? Pecahan. 2 itu pecahan atau tidak? Pecahan. 1 menurut Randy pecahan. Betul apa salah? Aja. Salah. Kalau salah berarti yang betul apa? 1 itu bilangan 2. Tahu lagi ya? Ini apa ini? Mangga. Ini bilangan, ini masih gelondongan ya? Masih O. Ini misalnya dibagi angka itu angka siji. Karena masih O. 1 itu bukan pecahan tapi bilangan bulat. Contohnya ini. Gelondong ya? Kalau masih gelondong belum dipecah, ini masih bilangan bulat. Meski di tiga pabu terus dipangan mesti enak. Makanya kok gak enak sebagai ini mangganya tak ligat jadi berapa? Jadi karena sudah diligat, dipecah, ini bukan lagi bilangan bulat, tapi apa? Pecahan. Asalnya piro? 1. Jadi piro? 2. Berarti ini pecahannya berapa? 1. Asalnya piro? 1. Jadi piro? 2. Jadi 2. Berarti menjadi berapa? 1 bagiannya adalah 1. Asalnya siji dipecah jadi lo 1. Siji dipecah jadi lo. Jadi pecahannya adalah 1/2. Ini 1/2. 1/2 perlu karo setengah. Iki setengah ditambah setengah. Setengah ditambah setengah. 1 dibagi 2. 1 dibagi 2. Setengah. Ini nak pecahannya. Tapi ini berapa? Setengah ya? Dipecah lagi jadi 4. jadi piro belum nih? Jadi Pak? Berarti ini sama dengan 1/4. Ini 1/4. Ini berarti masing-masing karena ada asalnya siji dipecah jadi berapa? Masing-masing ini nilainya
1 dibagi 4 sama dengan 1/4. Nah, seperempat ditambah seperempat ditambah seperempat ditambah seperempat jadinya berapa? 1. Paham ya? Nanti bisa dimakan tapi setelah pelajaran selesai deh. Oke, sama sing pengen dicicipi? Betul. Apa? Ya. Masalahnya dia manis ya? Sekarang kita masuk ke materi ya. Bilangan desimal. Pembagian pembagian itu adalah konsepnya adalah apa ya? Pembagian itu adalah apa? Pembagian sama dengan pengurangan sampai habis. Pembagian konsepnya adalah pengurangan sampai habis. Contoh 4 dibagi 2 sama dengan tadi yang pengurangan sampai habis. 4 dibagi 2 sama dengan 4 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 4 dikurangi 2 berapa? 2 dikurangi 2 berapa? 2 nya berapa kali? 7. Jadi pembagian itu adalah pengurangan sampai habis. Contoh lagi 6 dibagi 2 sama dengan 6 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 6 dikurangi 2 4 dikurangi 2 2 dikurangi 2 jadi itu adalah pengurangan sampai 0 atau sampai habis. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Ya, pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Kita akan membahas pembagian pecahan. Pembagian didahulukan dengan titik 2 ya, atas bawah. Itu lawan katanya. Kebalikannya adalah perkalian. Oleh sebab itu, ketika kita mau membagi pecahan, maka pembagian itu nantinya diubah ke dalam bentuk perkalian. Kita simak video dulu ya. Biar lebih mudah memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 1 pecahan dan desimal. Kita fokuskan pada materi pembagian pecahan dengan bilangan asli. Materi ini sesuai dengan buku pakai pada kurikulum Merdeka halaman 16 sampai 21 untuk siswa kelas 6 SD. Permasalahan di sini, Agam memiliki sebuah botol air minum. Botol tersebut berisi air sebanyak 1 liter. Agam akan membagi air tersebut ke dalam beberapa gelas secara merata. Bantulah Agam untuk menentukan berapa banyak air yang dituang ke dalam masing-masing gelas. Dan Agam ingin menuangkan air tersebut secara merata ke dalam 3
gelas. Berapa banyak air yang ada di dalam masing-masing gelas? Permasalahan yang B dan juga yang C kita bahas dalam video ini. Eksplorasi 1.3. Ayo bereksplorasi. Perhatikan kembali permasalahan di atas. Ayo bantu Agam untuk menghitung banyak air di dalam masing-masing gelas. Yang A, Agam ingin menuangkan air tersebut secara merata ke dalam 3 gelas. Banyak air di dalam botol adalah 1 liter. Misalkan 1 liter air di dalam botol digambarkan dalam 1 kotak penuh. Air akan dituang ke dalam 3 buah gelas. Gambarlah atau asinlah bagian yang menunjukkan bagian air di setiap gelas. Jadi 1 liter ini dibagi 3. Maka ada 3 bagian. Setiap bagian ada 1/3. Sehingga banyak air di dalam setiap gelas adalah 1/3 liter. Bagaimana kalimat matematikanya? Yaitu 1 liter dibagi dengan 3. Maka ini bisa ditulis dengan 1/3. Sehingga setiap gelas ada 1/3 liter. Yang B, ini adalah soalnya. Jika botol Agam berisi setengah liter air dan Agam ingin menuangkan air tersebut secara merata ke dalam 3 gelas, berapa banyak air yang ada di dalam masing-masing gelas? Kita perhatikan yang B. Agam ingin menuangkan air tersebut secara merata ke dalam 3 gelas. Banyak air di dalam botol adalah setengah liter karena sudah berisi setengah liter di sini. Misalkan 1 liter air di dalam botol digambarkan dengan 1 kotak penuh. Sehingga kalau setengah liter berarti separuhnya. Air akan dituang ke dalam 3 buah gelas. Sehingga setengah ini dibagi 3. Gambarlah atau hasillah bagian yang menunjukkan bagian air di masing-masing gelas. Setelah dibagi 3, ternyata di atas yang putih ini dibagi 3. Semua ada 6 kotak. Sehingga setiap asiran adalah 1/6. Sehingga banyak air di dalam setiap gelas adalah 1/6 liter. Bagaimana kalimat matematikanya? Yaitu setengah liter dibagi dengan 3. Yaitu ada 3 buah gelas. Sehingga setiap gelas ini bisa ditulis 1/2 karena 3/1 sebenarnya di sini pembagian dirubah menjadi perkalian. Asalkan 3/1 ini kita dibalik menjadi 1/3. Sehingga ini bisa ditulis 1 dikali 1 per 2 dikali 3. 1 kali 1, 1 per 2 dikali 3, 6. Sehingga banyak air di dalam setiap gelas adalah 1/6 liter. Yang C soalnya adalah jika botol Agam berisi 1/3 liter air dan Agam ingin menuangkan air tersebut secara merata ke dalam 3 gelas, berapa banyak air yang ada di dalam masing-masing gelas? Agam ingin menuangkan air tersebut secara merata ke dalam 3 gelas. Banyak air di dalam botol adalah 1/3 liter. Misalkan 1 liter air di dalam botol digambarkan dengan 1 kotak penuh, seperti ini. Gambarlah atau hasillah bagian yang menunjukkan banyak air di dalam botol. Air akan dituangkan ke dalam gelas, yaitu ada 3 buah gelas. Ini adalah 1/3 akan dituangkan ke dalam 3 gelas, sehingga setiap gelas ada 1/9. Banyak air di dalam setiap gelas adalah 1/9 bagian. Kalimat matematikanya adalah 1/3 dibagi dengan 3. Karena ini pembagian, 3 ini adalah 3/1, maka bisa ditulis
1/3 dikali, asalkan ini dibalik menjadi 1/3, sama dengan 1 kali 1, 1/3 kali 3, 9, maka 1/9 liter. Intuisi bilangan, ingatlah kembali pelajaran sebelumnya. 1 dibagi B sama dengan 1/B. Sehingga kalau 1/3 dibagi 3 berarti membagi 3 menjadi 3 bagian. Setiap bagian bernilai 1/9, jadi dapat dituliskan seperti ini. 1/3 dibagi 3 sama dengan 1/3. Pembagian berubah menjadi perkalian. 3/1 ini dibalik menjadi 1/3. 1 kali 1, 1, 3 kali 3, 9. Sehingga hasilnya adalah 1/9. Jika bentuk umumnya yaitu 1/A, misalkan ada pecahan 1/A dibagi dengan B, maka bisa ditulis 1/A dikali, karena B ini sebenarnya B/1, sehingga menjadi 1/B, atau sama dengan 1 kali 1 dan A dikali B. Ayo berpikir kritis. Rini menyelesaikan pembagian pecahan dengan cara berikut. 4/3 dibagi 2 bisa ditulis 4 dibagi 2/3, maka sama dengan 4 dibagi 2, 2/3. Apakah cara yang dilakukan Rini tepat? Diskusikan dengan teman kalian. Cara ini adalah benar, namun tidak semua bilangan bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Contohnya, 4/3 dibagi dengan 5 sama dengan 4 dibagi 5/3. Di sini tidak bisa dilakukan pembagian, sehingga bilangan tertentu yang bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Cara ini bisa dilakukan dengan cara 4/3 dibagi 2 sama dengan 4/3 dirubah ke perkalian, asalkan ini dibalik karena ini 2/1 sehingga menjadi 1/2, sama dengan 4 dikali 1, 4/3 dikali 2, 6. Ini kelipatan 2 sehingga bisa dibagi 2, sama dengan 2/6 dibagi 2, 3, maka hasilnya 2/3. Ayo berpikir kreatif. Buatlah sebuah cerita atau masalah lain yang menyatakan 1/3 dibagi 2. Contohnya adalah Alma memiliki 1/3 meter pita merah. Alma kemudian membagi pita tersebut menjadi 2 bagian yang sama. Berapakah panjang masing-masing pita merah yang dimiliki Alma? Maka kalimat matematikanya adalah 1/3 dibagi dengan 2 sama dengan 1/3 dikali dengan 2 di sini 2/1. Kita balik menjadi 1/2 sama dengan 1 kali 1, 1/3 kali 2, 6. Maka panjangnya adalah 1/6 meter. Atau contoh yang lain, Tina memiliki 1/3 kilogram buah mangga. Tina kemudian memberikan mangga tersebut kepada 2 orang temannya sama banyak. Berapa kilogram mangga yang diperoleh masing-masing teman Tina? Maka bisa dikerjakan dengan cara seperti ini. Demikian pembahasan pembagian pecahan dengan bilangan asli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibagi? Setara? Setara? Ini ya. Tadi pembagian itu cara membagi pecahan, caranya adalah diubah menjadi ke dalam bentuk perkalian. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. 1/2 ini pecahan apa bulan? Kebalikan dari 1/2 berapa? Kebalikan dari 1/2? 2/1.
Kebalikan dari 2/3. 3. 1. Ini bilangan apa? Bilangan bulat. Bilangan bulat bisa digawe pecahan ta mboten? Sa. Carane piye? Bagi. Carane dibagi? Bagi. Dibagi 1. 3 dikasih per 1. 2 kalau mau dibuat pecahan sama dengan 2/1. 2/1. 3 dibuat pecahan menjadi 3/1. 3/1. Kebalikan dari 1/1 sama dengan 1/1. cek ya. 1/1. Kebalikan dari 2/1 2/2. 1/2. Kebalikan dari 3/1 1/3. Dipahami ya? Bisa ya? Sekarang contoh 1/2 dibagi 1/3. Langkah pertama adalah mengubah pembagian menjadi Perkalian. perkalian. Pembagian ini diubah menjadi perkalian. Saya ngarep aja karena pembagian sudah diubah menjadi perkalian, maka pembaginya 1/3 3/1. dibagi penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Jadi 1/2 dibagi 1/3 itu sama dengan 1/2 dikali 3/1. Setelah menjadi bentuk perkalian, tinggal mengalihkan pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. 1 kali 3 3. 2 kali 1 2. sama dengan 3/3 kalau 2 akan di akeh pembilangnya, maka bisa diubah menjadi bentuk menjadi pecahan cam. 3 dibagi 2 dapat 1. 3 dikurangi 2 sisa 1/2. Jadi 1/2 dibagi 1/3 hasilnya adalah 1/2. Bisa pahami? Satu lagi ya. 1/2 dibagi 1/4 sama dengan 4/2. 1/2 dikali 4/1. 4/1 4/2. sama dengan 4/2. 4/2. Pembilangnya benar, penyebutnya benar. Semua yang genap pasti bisa dibagi 2. Artinya pecahan ini bisa disederhanakan. Berapa? 4 dibagi 2 berapa? 2. Hasilnya bilangan 2. Atau boleh ditulis menjadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Karena kan bilangan bulat tadi bisa diubah menjadi pecah. Carane dikasih dibagi 1 atau per 1. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau mencoba? Maju. Anjal, maju. Salam. Satu anak putri, satu anak putra. Putri dulu. Regina, maju. Yang putra benar tak kasih bonus mangga.
Faiz. Ya. Dulu. Kita kelas dulu ya. 1/3 dibagi 2/3. Nah, yang pertama, cek ya, betul ya. Pembagian bukan menjadi sekali. Ya. Pembagian asalnya 2/3 dibalik menjadi 3/2. Ya. Bisa dicoba ya. 3 dengan 3. 1 kali 3. 1 kali 3. 3. 1 kali 1. 1. 1 kali 2. 2. 1/2. 1/2 penyebutnya kalau membilangnya akan di membilangnya masih banyak bu pakai senisor tulis salah 1/2 sama dengan 2 tulis salah Ton. tulis salah Ton. saya 2/1 sama dengan 2 ini 1/2 1 dibagi 2 mau loh, kalau siji diparuh kilo sudah? Nah. Ada wes karena salah tak sidon toh Gak sidon tepelem sih. betul setengah ya udah cukup sampai sini yang kedua Faiz bagi 1/3 tengahnya tuh pembagiannya pertanian tuh penyebutnya dibalik 3/1 tuh 1 kali 3 3 2 kali 1 2 sama dengan 3/2 ini menyebutnya lebih besar berarti bisa disederhanakan menjadi pecahan cam 3 dibagi 2 dapat 1 3 dikurangi 2 sisa 1/2 betul ya? Betul. Tangan buat Faiz. Ada pertanyaan? Nah, apa yang maju? Nah, bener bonus mangga. Alek maju. Alek boleh ngaso. Ngaso tak badan? Ya. Maju tak badan? Ya. Kalau tidak, sekarang coba latihan ya. Terima kasih. Kerja dikerjakan. Sama soal ya. Yang belum dapat siapa? Halo Pak. Dikerjakan ya, 1 sampai 5. Kalau di buku halaman 28 ya. Yang di buku halaman 28. Iya.
Ditulis lagi. Ada kesulitan? Tidak ada ya?
2 menit lagi selesai ya. Oke, dikumpulkan. Ambil lagi, Ge. Yang belum siapa? Sudah semua, Ge? Oke. Ini sekarang kita simpulkan, Ge. Kesimpulannya pada hari ini adalah pembagian pecahan itu kesimpulannya apa? Dalam mengerjakan pembagian, caranya dia mau? Ini jadi ini. Lalu, mengubah pembagi kalian. Terus yang kedua, ini jadi ini. Dibalik 1/3 Kembali, membaliknya. pembaginya di balik asale, sing asale, sing asale 1/3 9 jadi penyebut. sing asale Pembilang penyebut. Jadi kesimpulannya dalam mengerjakan pembagian pecahan yang pertama mengubah pembagian menjadi bentuk perkalian. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, pembaginya dibalik asale pembilang menjadi penyebut, sing
penyebut menjadi pembilang. Setelah itu baru dikerjakan. Pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Jika hasilnya masih bisa dibagi atau disederhanakan, maka harus disederhanakan sampai bentuk yang paling kecil, sampai orang bisa disilet namanya kayak mau tuh. Itu kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum pulang kita nyanyi dulu ya. Di sini senang, di sana. 1, 2, 3 sambil tepuk tangan. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Amantu billah, sadaqallahul azim. Besok berangkat seperti biasa ya. Belajar di rumah, jangan banyak bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Abdul, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, kabar baik, sehat. Syukur alhamdulillah Pak. Maaf ya suaranya agak kita keraskan. Siap. Kita bersama lagi ya Pak untuk bincang-bincang terkait pembelajaran yang Bapak rencanakan tempo hari. Baik Pak, coba saya uraikan sedikit bahwa pada kegiatan perencanaan Bapak telah membuat rencana pembelajaran yang mana tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai adalah mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat, mengidentifikasi tayangan di televisi dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, dan juga kemarin ada sedikit hitung numerasinya ya Pak ya, yang Bapak yang kemarin setelah ajarkan, dan juga mampu mempresentasikan dari pembelajaran yang numerasi kemarin yang Bapak sudah laksanakan. Baik Pak, barusan saya mengamati pembelajaran yang Bapak lakukan. Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan praktik pembelajaran? Alhamdulillah Pak, setelah selesai melakukan praktik pembelajaran, ini ada perasaan lega Pak ya. Jadi ada perasaan lega, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Senang juga Pak tentunya. Senang Pak. Baik Pak, dari tujuan pembelajaran yang sudah Bapak tetapkan di tahap rencana sebelumnya, menurut Bapak apakah tujuan pembelajaran yang ingin Bapak kembangkan sudah dicapai pada penerapan pembelajaran yang telah Bapak lakukan itu Pak? Alhamdulillah Pak, sudah bisa tidak langsung
tujuan pembelajaran yang saya harapkan bisa terlaksana dengan baik pada pembelajaran pada hari ini, dan kemudian saya juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensi yang terintegrasi dengan KSN. Jadi dengan memperasi juga Pak kemarin yang itu yang sudah Bapak laksanakan. Alhamdulillah kalau begitu. Kemudian dari proses pembelajaran yang Bapak laksanakan, kira-kira hal apa yang ingin Bapak kembangkan atau tingkatkan, atau mungkin ada hambatan Pak? Jadi Pak, secara keseluruhan itu memang sudah bisa berjalan dengan baik, namun ada sedikit kekurang puasan Pak. Jadi ada anak yang saya kira itu aktivitasnya kurang Pak. Jadi dia tidak nampak seperti hari-hari biasanya, Kurang aktif seperti biasanya itu ya Pak. Baik Pak, saya juga mengamati hal tersebut. Saya melihat ada satu murid yang sangat pasif ya Pak, pendiam akhirnya. Dan ada beberapa murid yang cepat sekali dalam mengerjakan tugas. Lalu apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut Pak? Jadi Pak, artinya nanti dalam pembelajaran berikutnya, jadi untuk anak-anak yang tadi kurang aktif, nanti mungkin akan saya ada pendekatan yang lebih intensif untuk anak-anak tersebut, dan nanti untuk yang yang sudah bisa berjalan dengan baik, untuk anak-anak yang sudah istilahnya bisa mandiri, nanti akan dikembangkan untuk bisa belajar lagi dan bisa membantu teman-teman sebagainya. Oh, berarti seperti Bapak melakukan komunikasi dengan anak tersebut untuk menyelami kebutuhan mereka, mencoba mengenali kebutuhan belajar murid mereka ya Pak, secara terbuka, dan mungkin juga untuk lebih menarik agar anak tersebut lebih aktif ya Pak. Baik, setelah dengan komunikasi tersebut, apakah yang Bapak lakukan nantinya Pak? Jadi gini Pak, mungkin saya akan melakukan komunikasi lebih lanjut agar saya bisa mendalami kebutuhan mereka, sehingga nanti belajarnya lebih bisa terbuka kepada saya, sehingga apa yang menjadi hambatan anak tersebut bisa saya tahu, dan nanti akan saya dalami agar bisa hasilnya lebih baik lagi. Iya, jadi dengan komunikasinya ya Pak. Terus nantinya setelah itu Bapak akan melakukan apa lagi Pak, langkah berikutnya Pak? Di dalam proses pembelajaran saya nanti akan mengarahkan aktivitas mereka. Jadi kalau perlu nanti saya akan berikan aktivitas tambahan, misalnya sebagai tutor sebaya untuk murid yang masih mengalami kendala. Jadi di satu sisi siswa yang belajarnya agak susah nanti bisa terbantu oleh teman lainnya. Di sisi yang lain aktivitas yang bisa menjadi bermanfaat, dengan harapan pembelajaran nanti bisa lebih lagi. Yang Bapak katakan lebih aktif itu yang bagaimana Pak? Aktif dalam artian proses pembelajaran bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta aktivitasnya lebih bisa terarah sebetulnya. Baik Pak, siapa yang Bapak libatkan dalam kegiatan ini ke depannya, mungkin untuk komunikasi agar Bapak bisa mendapatkan ide-ide? Tentunya kami akan berkolaborasi dengan teman sejawat, dan kalau perlu nanti kita juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah agar bisa membantu agar nantinya pembelajaran lebih bisa maksimal lagi Pak. Baik Pak, kapan Bapak akan melaksanakan yang sesuai tujuan pembelajaran dengan proses pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan untuk pembinaan tadi? Ya, kira-kira 1 minggu depan Pak, nanti akan saya tidak lanjutin. Ya. Baik Pak, saya berharap dapat cerita dari Pak Abu tentang pembelajaran yang lebih baik untuk berikutnya, dengan hasil pembenahan Bapak sesuai yang Bapak inginkan tadi. Oke. Iya,
tentu saja berarti saya akan selalu melakukan perubahan atau perbaikan demi agar proses pembelajaran ke depan bisa semakin baik dan lebih baik lagi, Pak. Oke Pak, semoga berjalan dengan lancar, sukses bersama anak-anak, dan untuk kedepannya saya tunggu cerita lagi untuk bagaimana setelah Bapak mendapatkan ide-ide tersebut. Baik Pak, terima kasih atas waktunya yang Bapak sudah berikan, dan juga untuk hari ini cukup Pak dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya Pak Bu. Sama-sama Pak, terima kasih juga atas kerjasamanya pada hari ini dan mungkin bisa dilanjutkan pada waktu-waktu yang berikutnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.